Akhirnya dia hilang kesadaran dan masuk jinnya. Oh, dia yang kesurupan gitu? Iya, jadi kesurupan. Terus langsung pas melek kayak bukan pandangan dia lah gitu. Dia kalau kesurupan tuh tenggorokannya selalu sakit. Gitu karena teriak-teriakan. Wah, berantem, ayo kata dia gitu kan, berantem. Diri, jadi kayak wah gitu. Nah yang pertama, gue pernah diomelin sama jinnya. Pakai bahasa Inggris Gi. Lu ya Mawar ya, kalau kamu menonton video ini, inget nih pengorbanan mantanmu. Halo para pencari misteri, ketemu lagi dengan gue Gian di Dialog Misteri. Nah, jadi di segmen Mori kali ini, Momen Misteri, kita ada narasumber yang merupakan host kita sendiri, Chris. Jadi si Chris mau cerita soal temennya atau mungkin mantan kekasihnya yang ada hubungannya dengan kasus eksorsisme atau biasa kita dengar dengan nama Ruqyah ya. Nah, pengen tahu gimana tuh ceritanya? Sebelumnya, seperti biasa gue mau ngajak kalian nih untuk tetap mendukung channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Follow IG dan TikTok kami di @dialogmisteri, dan juga untuk kalian yang ingin mengirimkan cerita atau pengalaman mistis kalian dapat mengirimkan cerita ke email dialogmisteri.cerita@gmail.com. Kita langsung aja masuk ke sesi Mori. Nah, oke. Kalau gitu kita langsung aja ya sambut Chris. Nah, gimana nih Chris? Apa kabar nih? Baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Oh ya, nama budaya. Hah? Apa tuh? Kan Kayak pembukaan. Iya, pembukaan. Mau pidato kali di sini. Katanya mau ngobrol soal apa nih? Ruqyah, eksorsisme gitu nih. Iya, gue nggak tahu. Gue udah pernah cerita sama lo apa belum? Belum sih. Sebenarnya mungkin di luar kamera ada sempet cerita sedikit, tapi detailnya belum. Iya, jadi gue langsung cerita aja kali ya. Boleh. Jadi gue punya mantan. Sebut aja namanya Mawar. Oke. Iya, biar terlalu Biar apa nih? biar terlalu ini ya, general lah. Mawar kan biasa banget. Oh, udah banyak ya? Ya, udah banyak. Walaupun jarang sih sekarang namanya Mawar. Oh, jarang ya. Mungkin. Sebut aja Mawar. Nah, si Mawar ini gue berhubungan udah lama ya, tahun berapa? Dari 2015 lah deket. Oh, oke. Sebenarnya intinya nih, si Mawar ini awal mulanya dia tuh teman bocah. Teman dari kecil. Teman dari kecil. Oke. Dari kecil terus ketemu pas udah gede lah, akhirnya kayak berhubungan lagi, terus dia mau masuk kampus bareng sama gua kayak gitu. Gua udah kuliah di situ, dia ternyata lagi nyari kampus, terus ya udah lu masuk sini aja gitu. Oh, jadi karena yang nyari yang kelas karyawan gitu kan. Oh, jadi apa kayak berhubungan laginya di kampus, jadiannya tuh di kampus lah gitu ya. Pas momen di kampus. Nggak langsung jadian sih, Gi. Nggak kayak lu. Oh, gue nggak langsung jadian juga ini. Ya, ini klarifikasi nih, gimana nih? Ini kebetulan ada pasangan juga di sini. Lanjut. Enggak, jadi ya udah pokoknya deket lagi, ngobrol biasa. Terus karena kuliah kan ya udah gue masih arahin lah butuhnya apa aja sih, data-data kayak gitu. Kita cerita ya lagi makan lah, gue iseng nanya, lu ada tertarik sama hal-hal horor gak sih gitu kan? Oh, lo pancing gitu. Iya, karena gue posisinya waktu itu lagi masih awal belajar. Gue juga masih yang pengen nyari tahu nih pandangan orang horor gimana sih? Lu takut nggak atau ada pandangan apa kayak gitu-gitu? Oh, iya. Singulik gitu kan. Lagi riset padahal lagi PDKT gitu. Enggak. Oh, benar. Enggak. Ini bener-bener enggak. Jadi bener-bener kayak udah ngobrol temen deket. Abis itu dia ngomong, gue punya kok, kata dia gitu, pengalaman horor. Serius lu gitu kan? Gue juga kaget, maksudnya kayak nggak nyangka nih beneran dia punya kayak gitu. Terus katanya ceritanya dia itu pernah ngeliat sosok deh kalau nggak salah. Jadi posisinya di rumah dia dulu itu ada pohon, gue lupa pohon apa, ditebang. Oh, oke. Terus habis ditebang, udah akhirnya jadi kayak dia sering keganggu. Tapi ke dia, bukan ke keluarga yang lain. Tapi yang tebang itu
abangnya ada kalau nggak salah. Abangnya yang ke bank. Tapi dia yang diganggu. Dia yang diganggu. Semenjak saat itu mulai terbuka kata dia gitu. Terbuka. Sensitif. Oh, kirain open-minded. Terbuka. Rumahnya juga jadi terbuka karena pohonnya udah ditebang. Bajunya enggak, ya. Bajunya enggak kan? Enggak lah, kan abang ya. Kalau abangnya mungkin buka baju. Yang pas lagi nebang tadi. Oke. Oke, lanjut. Udah itu, terus gue kayak, oh gitu. Udah tuh, abis itu gue nanya nih sama abang-abangan gue gitu. Bang, si ini emang ada ini ya gitu, yang ngikut ya gitu kan. Katanya ada, kalau dilihat mah sosoknya macan. Macan. Kayak gitu, udah macan. Terus macan ini ganggu apa enggak kan gue gitu nanyanya. Yang gue lihat sih ganggu ya kata dia gitu kan. Nah gue bilang bisa nggak sih dibersihin gitu kan. Kata dia bisa, gue bisa dibersihin tapi lu jangan pacaran sama dia katanya gitu. Kenapa misalnya? Gue nggak ngerti sih, maksudnya mungkin poinnya ada sesuatu kali yang dilihat. Cuma yang horornya kan gitu bisa dibersihin. Oh ya udah kata gue gitu kan. Udah terus akhirnya kan gue masih tetap jalan gitu kan. Dia juga sempat cerita dia sering ruqyah. Sering ruqyah? Di ruqyah dianya? Iya. Sama orang? Jadi dia tuh udah jalan-jalan jauh Gi, maksudnya ke Bekasi, entah ke daerah mana kayak gitu-gitu. Dengan tujuan untuk di ruqyah itu? Di ruqyah dan belum sembuh-sembuh. Jadi dia tuh sebenarnya lebih sering sakit kayak gini. Kadang kalau lagi kena mental, dia langsung tiba-tiba nangis. Tapi kayak bukan dia gitu. Dia udah nggak sadar kayak gitu. Oke. Kayak pikirannya lagi kusut lah, tapi di bus gitu ya? Di bus. Terus pernah sampai pingsan tiba-tiba lagi nongkrong sama temen-temennya. Oh, kayak arwahnya langsung pingsan? Iya, pingsan. Terus tiba-tiba kesurupan. Oh, kesurupannya kayak gimana tuh? Gimananya kalau sama gue sih belum pernah sih Gi. Cuma info dari dia intinya terus dia kayak galau-galau gitu, kesurupan kayak orang galau. Sampai temen-temennya pernah di satu momen dia lagi ke rumah temennya rame gitu, 5 orang cewek-cewek. Terus mereka lagi pada ngobrol-ngobrol, dia sendiri tiba-tiba jatuh pingsan. Dan dia ngerasa dia sadar kesurupan, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Apa kayak diambil alih gitu Gi. Badannya di itu ini? Iya, dari point of view-nya si Mawar nih. Iya. Dia cerita ke gua gitu. Oh, oke. Udah. Si macan itu tuh yang bikin galau. Nah, posisi gua nggak tahu terakhir kan kayak kesurupan terus gua makin ini dong apa kayak wah kasihan nih orang gitu. Maksudnya kasihannya lu udah jauh-jauh, maksudnya lu kalau ruqyah gitu kan atau minta tolong orang kan pasti ngasih duit lah. Ngeluarin biaya banyak dan lu nggak sembuh-sembuh kayak gitu sih. Iya. Nah terus ya gua akhirnya kan ceritanya udah jadi pacaran. Pernah ada momen itu gue waktu itu malam Jumat ya. Malam Jumat lagi jalan dia cerita kata dia, Chris aku sebel deh kemarin nggak bisa tidur. Kenapa emang gitu kan? Dia di kamarku kayak ada yang ngetok tembok tadi gitu. Ngetok tembok di mana? Iya tok padahal pas aku lihat itu jam 12 malam. Terus yang anehnya yang ngetok tembok ngapain jam 12 malam dan tetangga dia itu pasang suami istri sama anaknya masih kecil gitu. Oh ya ngapain ya? Maksudnya anak bayi gitu. Ngetok-ngetok ngapain gitu. Iya malahan ngebangunin anaknya jadinya kan. Iya. Nah terus di situ gue kesel kan, wah siapa nih? Gue cek. Ternyata bukan tetangganya, ada yang ngisengin dia gitu kan. Gue cek, ini yang akhirnya ternyata itu datang ke gue. Oh, maksudnya si yang lo cek ini ternyata emang ada dan dia datang ke lo maksudnya? Iya, gitu? Datang ke gua. Okay. Nah, terus efeknya ke gua itu gua tidur. Setelah gua tidur, bangunnya itu gua sampai pas bangun biasa. Cuma pas mau lagi rebahan gitu, bangun tidur pagi-paginya. Gua kayak gini kelengan gini. Oh, kayak vertigo. Iya, vertigo parah itu di belakang.
di belakang kepala gue sakit gitu. Oh iya. Gini aja gue tidur bangun. Kayak seakan-akan gempa ya berarti ya? Kayak gitu. Dan gue jalan sampai nempel-nempel tembok, megang tembok. Oh jadi apa itu cukup lama tuh efek kayak gitu? Gue eksperimen sih. Jadi gue eksperimen gini, pas gue bangun, kok gue pusing. Terus gue tidur lagi di enak gitu kayak gitu. Oh pas bangun lagi mulai lagi. Iya, gitu. Ada apa nih? Gue juga gue mikir gitu dulu. Gue nggak langsung, wah gue sakit nih, kenapa nih? Enggak, gue mikir ada apa nih? Gue cek, kayaknya gue normal deh gitu kan. Nah ternyata abis itu gue ke tempat abang-abangan gue lagi diserang sama yang semalam itu yang diceritain. Gitu. Nah yang nyerang itu kan yang ngetuk-ngetuk tembok katanya. Nah itu tuh si siapa namanya? Mawar. Yang ikut Mawar berarti. Iya, yang gangguin ya? Ikut Mawar. Oh, kayak gitu. Nah itu salah satu. Terus sebenarnya banyak kejadian, gue agak lupa. Intinya sebenarnya sih yang gue rasain selama Mawar sama gue, si Mawar baik-baik aja. Oh, tapi yang nggak baik gue nih. Karena maksudnya efeknya malah bukan di dia tapi ke lu gitu. Iya, ke gue gitu. Ya kadang dia cuma dulu tuh dia lebih sering gini lagi pokoknya lagi sering mikirin suatu hal lah yang memberatkan pikiran dia. Itu badannya pasti ada satu titik sakit di punggung. Sakit kayak ditusuk benda tumpul gitu. Kayak ngilu iya, gitu ya. Selalu di sini gitu. Biasanya di situ. Nah, setelah lama gue katanya udah nggak terlalu sakit. Tapi ya gue yang lo yang digituin tadinya. Gue yang sakit anjir. Lo kasih tahu nggak tuh ke Mawar? Iya, ngasih tahu. Makanya dia senang-senang aja. Astaga. Mawar kamu ya Mawar ya. Kalau kamu menonton video ini, inget nih pengorbanan mantanmu. Anjay. Magis. Ini jadi konten ini nih. Konten yang bukan horor jadi nggak canda. Itu udah. Terus ada beberapa poin terus gue nawarin si Mawar sih. Gue bilang ketimbang lu keliling-keliling lah ya nyari orang ruqyah. Ini gue ada kenalan nih yang bisa gitu. Mau nyoba nggak gitu kan? Boleh kata dia gitu. Akhirnya gue bawa ke abang-abangan gue udah diskusi juga sih dari sisi abang-abangan gue juga, ayo boleh gitu. Bantu gitu ya. Nah itu cukup rame, kayaknya 4 orang deh gue di sono. 4 orang sama Mawar 5. Udah berlima. Akhirnya mulai nih mau proses ruqyah. Sebelum proses ruqyah, biasalah ditanya-tanya dulu keluhannya apa kayak gitu kan, karena bener-bener baru ketemu. Iya. Dan baru ngedetailin di situ. Dikasih air ceritanya, kasih air, didoain tuh, suruh minum. Pas minum badannya langsung berasa sakit si Mawar. Oh langsung kayak di titik yang itu. Iya. Di titik yang itu sakit dan sampai dia nggak bisa nahan. Oh beneran kayak kesakitan parah. Iya gitu sakit ya? Parah. Akhirnya dia hilang kesadaran dan masuk jinnya. Oh dia yang kesurupan gitu? Iya jadi kesurupan. Terus langsung pas melek kayak bukan pandangan dia lah gitu. Nah, jadi si Mawar nih pandangannya itu tajam banget. Bukan pandangan cewek lah, cewek kan biasanya kayak masih gitu. Oh, yang kayak lemah lembut gitu ya. Pakai HP masih gitu. Kayak gitu nanti. Tajam gitu. Enggak ya, masa gue jadi Cina gitu. Lebih ke Cina nggak sih? Iya sih. Berarti kayak makanya maksudnya melotot gitu kan kayak melotot dan merhatiin sekitar. Jadi kayak siapa nih, gua ngapain di sini gitu, kalian siapa kayak gitu-gitu. Terus udah ditanya, tanya balik kan gitu, lah kamu yang siapa gitu, saya yang biasa ikut dia gitu kan. Udah habis itu terus dijajakin berantem, berantem. Yang ngajak siapa maksudnya nih? Abang-abangan gua. Oh ajak berantem. Iya berantem, ayo kata dia gitu kan, berantem. Diri, jadi kayak apa gitu. Oh, dia beneran bergerak satu badan gitu? Iya, kayak mau action gitu. Diri gua. Iya. Sampai banting-bantingan, cuma banting kayak diselengkat gini doang, kayak bantingan silat.
bukan banting. Oh, gua kira bukan banting John Cena gua gini. kira mantan lo. Watch out. Enggak, banting selengkat gitu dong. Truk udah kayak tuh lu ngajakin berantem nih kalah lu gitu. Oh ya, jadi lebih dibiarin udah nih jatuh aja lah, nggak usah ngapain. Akhirnya diomongin bandel. Terus dibacain lah ayat-ayat gitu. Nggak tahu abang-abang gue bacain ayat apa. Udah habis itu dibacain. Jadi ternyata di dalam tubuh dia tuh banyak jin. Banyak jin. Oh, ada berapa tuh? Gue lupa. Dan gak gue hitungin sih, cuma intinya banyak. Oh, ada banyak ya. Gue bisa nyiriinnya gini. Jadi pertama si jin ini kan dibacain, terus dia kayak kesakitan, kalah, terus ganti. Oh, maksudnya jadi jin baru. Jadi bukan sekaligus banyak tapi ganti-ganti gitu. Ganti-ganti. Jadi kayak ibaratnya kalau secara kelompok bosnya ini ngirimin yang kroco-kroco dulu. Maju gitu. Lawan dia. Oh, tapi ini yang ngirim tuh gaib juga. Iya, gaib yang di badannya dia. Misalnya ada anggaplah 10. Yang paling tinggi dari 10 ini nyuruh yang lain dulu biar nggak ketangkep. Oh, kayak gitu, ganti-gantian gitu. Iya, ganti-gantian. Udah. Nah, yang pertama gue pernah diomelin sama jinnya. Pakai bahasa Inggris, Gi. Loh, sebentar. Ini yang pas lagi ini nggak bisa bahasa Inggris. Momen lagi nyurup. Tapi lo inget nggak ngomongnya gimana? Poinnya jadi pas nyurup yang jin yang ini, dia langsung lihat gua. Ya, terus kayak kamu ngapain di sini gitu. Ini gara-gara kamu semua, kata dia gitu. Kamu doing here? Kamu jangan di sini. Saya nggak suka sama kamu gitu. Saya cinta sama dia katanya, sama si Mawar. Jadi si jinnya cinta sama Mawar dan cemburu sama gua. Oh, tapi pakai bahasa Inggris ngomongnya. Iya, terus gua mau balas, mikir dulu nih, balas apa ya? Aduh, ribet kata gua. Ujung-ujungnya dia bisa bahasa Indonesia kan, ngeprank juga, bangke, jin bangke emang. Apakah jinnya tuh bule? Pinter sih jinnya. Oh, pinter. Oh, dulu mungkin dulu. Cuma gua aja yang nggak bisa bahasa Inggris. Gimana tuh? Gue ngebayangin anjir jinnya tuh ngomong pakai logat-logat kayak di film-film yang preman-preman gitu ya. Fuck off, man. Enggak gitu. Cuma si Mawar ini dia ngomongnya jadi kayak udah terbiasa ngomong Inggris gitu, bahasa Inggris. Jadi lancar aja gitu. Iya, jadi kayak lancar. Logatnya tetap Jawa ya? Enggak, dia orang Jawa sih. Bukan Jawa ya? Orang Tangerang. Orang Tangerang ya? Oh, kirain logatnya maksudnya dia orang Jawa terus logatnya fuck off man tapi medok gitu ya. Apa iya, Cok? Apa? Hah? Gimana? Nah, itu pokoknya salah satu jin itu komplain ke gua gitu. Dan itu abis itu dia kayak, jadi pas ganti itu kayak terus nanti bangun lagi gitu. Jadi ganti-gantian terus. Jadi kayak orang nggak sadar. Terus ganti lagi, wah siapa lagi nih gitu. Oh, bahasa yang lain lagi jangan ya. Beneran? Iya, itu ada nyanyi lagu Jepang waktu itu. Kebetulan teman gua ada yang jurusan sastra Jepang. Nyanyi apa, Yosobi? Nyanyi Pretender ya. Ya, Pretender. Anjay. Enggak, dia nyanyi ini apa? Jadi pas lagi nyanyi, bahasa apa nih? Jadi kita pada bahasa apa nih? Ini mau bahasa Jepang. Nah, kata teman gue yang gitu, ini lagu apa gitu? Ini lagu kebangsaan Jepang anjir, kata dia. Ngapain dia nyanyiin ginian, gak jelas gitu. Iya, sumpah gak jelas. Dan posisi dia ganti-ganti itu masih dibacain doa ya. Masih dibacain doa, dan dia kayak udah tepar lah gitu, udah tepar bangun gitu. Tapi sebentar, ini si siapa? Mawar. Si Mawar ini bisa bahasa Jepang? Nggak bisa. Apalah, nggak mungkin lah. Nggak. Indonesia Raya mungkin masih lupa-lupa gitu ya. Dia nyanyi apa? Kimi Gayo ya? Kimi Gayo, lagu kebangsaan. Wah, keren juga ini. Terus abis itu? Udah abis Kimi Gayo, terus kayak bahasa-bahasa apa ya? Gue kalau denger kayak orang bahasa Portugis kayak gitu-gitu. Oh, bahasa Portugis kayak gimana ya? Nah, gue sih nyiriinnya dari intonasi ya, maksudnya kayak nada apa gimana gitu. Oh, mi amor. Iya, kayak gitu-gitu. Itu bukan Portugis ya? Atau Portugis mungkin? Ya, itu kan kalau Spanyol gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu gue terus
lu ngomong apa sih? Gua sampai bingung sendiri gitu. Kita semua tuh pada bingung, lu pada ngomong apaan gitu. Jinnya ini. Jin atau PBB. Terus dia kayak lagi itu sambil gerak-gerak gini, gitu. Ada gerakan-gerakannya juga, jadi agak-agak aneh anjir sebenarnya. Wah, ini persatuan bangsa-bangsa. Lu kalau ngeliat di situ juga bingung gak sih? Kayak ini apa sih ini? Gitu. Jadi kalian nontonin ini siapa? Ini apa? Kayak gitu. Ngapain gitu. Jadi pas udah begitu-gitu kita tanyain dia nggak mau jawab. Oh, terus akhirnya? Akhirnya, nah ini yang finalnya. Yang finalnya itu setelah itu muncul lagi nih yang bisa bahasa Indonesia. Wah langsung. Ini kalian masih pada rame ngapain kayak gitu-gitu kan. Oh. Dia posisi tepar tiduran tapi sambil dibacain. Terus kalau nggak salah sempat dibacain Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu diulang sama dia. Oh, dibacain balik. Iya. Maksudnya apa ya bacaannya kan gitu, set dibacain ulang, disambungin gitu. Anjir. Oh, kayak nonton ini loh. Apa? Yang film-film Conjuring. Oh iya, Conjuring juga. Iya kan dia baca Bapak Kami dilanjutin. Bahkan ditantangin ayo doa. Iya kayak gitu. Itu kayak gitu. Anjir kata gua. Wah, GG juga nih gitu kan. Gua juga udah ketar-ketir maksudnya kayak wah, bisa begini ya gitu kan. Conjuring bener gitu. Udah. Habis itu yang ngeselinnya dia manggil gua. Chris nih abang-abangan lu kata dia gitu. Terus gimana? Cuma segini doang dia ajarin lagi. Anjir. Ajarin lagi, waduh banget. Gue juga ngerti lu nyuruh gue yang ngajarin dia gitu. Dan posisinya yang kocaknya gini, Gi. Dia tuh udah lemas. Udah nggak ada dayanya gitu, cuma ngoceh doang. Tapi gitu, nggak mau kabur gitu loh. Atau nggak mau keluar, nggak mau sadar. Pride. Iya kayak gitu. Malah ngeremehin gitu ya jadinya. Iya, jadi ngeremehin. Terus tapi sebenarnya ya itu kalau kita yang takut di situ keramaian jadi power buat mereka. Oke. Kalau ditanya takut, gue takut juga. Maksudnya takut sama kayak wah anjir nih kayaknya nggak bisa nih kayak gitu. Jadi ada rasa karena ini ngotot bener gitu loh. Itu gue sampai sejam lebih loh, Gi. Itu ngerukiah Iya, buat gituan doang. Tapi ada nggak dia pas di rukiah dia sampai kayang-kayang bisa nempel di dinding? Enggak. Posisinya waktu itu nggak ada dinding. Oh, di outdoor. Melayang nggak? Enggak dong. Oh, enggak ya. Kan kayak di film maksudnya gue. Jangan serem. Itu terlalu barbar. Udah. Terus? Abis itu selesai. Nah, ada yang kocak, ada orang lain lah mau ngetes. Ceritanya ngeliat kejadian itu kayak mau ngetes. Ini kenapa nih? Ini lagi kesurupan gitu. Tapi nggak dikasih tahu. Terus dia kayak langsung sosok mau megang gitu. Sosok baca lah apalah kali yang dia ini. Terus si Mawar ini cuma gini doang. Diliatin doang kayak. Iya kayak apa sih? Kayak nggak ada apa. Terus dia akhirnya kayak udah bingung sendiri mau ngapain nih gitu. Karena nggak ada efek gitu ya. Iya kayak nggak ada efek dan ya udah jadi nggak jelas gitu. Ada tuh orang gitu emang orang-orang sotoy. Nggak tahu aja kita dia baru datang, pas baru datang ngeliatin wah apa nih gitu. Udah sejam kita lebih. Iya udah di tengah-tengah lah itu kan. Udah kayak gitu. Akhirnya diudahin tuh malam itu selesai, udah dibalikin. Terus gue negosiasi lagi, nggak negosiasi sih, diskusi lah sama anak-anak. Ini gimana nih gitu. Kayaknya belum kelar deh, gitu kan. Ya udah dibawa ke ini guru katanya, gurunya abang-abang gue. Udah dibawa, habis itu datang besokannya sore, pas di jalan menuju sono kan kayak komplek perkampungan. Pas masuk komplek perkampungannya, si Mawar ini kan sama gue jalan. Dia ngomong sama gue, Chris aku ini deh, kayak apa, badan gak enak gitu, merinding. Terus kayak, jadi risih lah dia pas masuk sini risih gitu. Oh jadi udah mulai ada apa nih di badan nggak berasa nggak beres ya? Iya dia mau pulang. Terus ya udah gue di sana kayak udah kan mau sembuh mau ini udah diikutin aja dulu sehari doang kok nggak lama gitu kan. Udah pas datang udah cerita tuh kemarin udah diapain aja, maksudnya penanganannya gimana, terus dia udah pernah kemana aja kayak gitu, situasinya gimana gitu kan. Nah situasinya itu akhirnya
guru nih nanya namanya siapa, terus tinggal di mana, nama orang tuanya, disuruh dicatat di buku tulis gitulah. Udah catet, minta izin tuh si guru bentar ya gitu. Udah, akhirnya tiba-tiba datang lagi bawa air sama garam. Nah airnya buat diminum sama garamnya buat ditebar di rumah apa buat mandi kalau nggak salah gitu, lupa gua. Udah, dan si Mawar ini bingung, maksudnya bingungnya biasanya waktu dia ruqyah tuh biasanya lama gitu dan sampai sering kesurupan, dan dia kalau kesurupan tuh tenggorokannya selalu sakit gitu karena teriak-teriak kan wah. Oh iya itu. Nah dia ngeliat kejadian ini kaget, terus kayak udah kayak gitu. Akhirnya udah pulang. Sempat nanya dikit gitu sebelum pulang, kok cuma gini doang gitu kan. Iya nih sebenarnya penjelasan dari guru, jin ini nggak usah diusir katanya. Kenapa nggak usah diusir? Karena satu udah terlalu lama di si Mawar. Yang kedua kalau jin ini sebenarnya jin bagus, asal yang ngerti ngegunain. Maksudnya contohnya gini, yang dari dia kesurupan aja, dia kesurupan bisa bahasa Inggrisnya bagus. Oh iya, oke. Gitu, bisa banyak bahasa kayak gitu-gitu. Oh kalau digunain dengan baik ternyata bisa nge-support dia nih. Iya, mensupport, entah dia dalam bahasa Inggris misalnya kurang, dia bisa nanya kayak itu. Coba dong kasih tahu gua gitu. Bahasanya apa gitu ya. Wah, itu ya spiritual dictionary anjay. Nah kayak gitu kan enak tuh, nggak usah bayar subscribe per bulan. Kalau dulu pakai apps. Bahasa Jepang juga bisa ya? Bahasa Jepang bisa. Emang jin pintar katanya gitu. Nah, yang sebenarnya sih yang lebih apa ya? Kenapa jangan dipisahin? Takutnya ada yang kayak hilang dari dia aja karena udah terlalu lama. Oh, udah menempel. Menempel. Oh, jadi jiwanya udah anggapnya kayak bersatu lah gitu ya. Jadi biasanya nih si jin nih si Mawar. Sebegini nih. Udah nempel, kalau mau dipisahin juga bingung. Oh gitu. Iya. Takutnya jadi ada yang dari Mawarnya nih ketarik juga nih kayak gitu. Iya, kayak gitu bener. Oh oke. Terus gimana? Setelah itu udah dari guru biasa bikin air. Abis itu udah nggak ada apa-apa lagi sih, maksudnya aman dan nggak pernah kesurupan. Oh nggak pernah kesurupan lagi sampai detik ini? Sampai detik ini nggak pernah. Oh, ibaratnya jadi ada tapi udah kayak dikontrol aja ya. Iya, dikontrol dan dia kayak ya udah. Paling ada rasa sakit ya, itu normal lah ya. Iya. Rasa sakit tapi dia nggak bisa mengontrol jiwanya si Mawar lagi gitu. Jadi nggak seenak jidat dia mau take over kayak gitu ya. Bener. Oke. Nah, dari gua sih ceritanya udah cukup itu sih, Gi. Oke. Kalau itu lu mau ada nanya-nanya nggak? Gas. Oke, nah, gue mau nanya ini sih sebenarnya. Kayak itu tuh kan katanya jinnya, ini dimulai dari tebang pohon ya. Tebang pohon itu kan. Berarti itu yang dari pohon ke dia, bener itu yang dari pohon? Atau ini? Sebenarnya gini sih, kalau dibilang itu dari pohon apa enggak, takutnya itu pemicu. Dan sampai sekarang gue jujur gue nggak ngecekin banget. Gue pernah ngecek. Gue udah lama banget ngecek kayak dia lagi apa ya gitu. Cek gue mapping lah ceritanya. Gue mapping, terus gue dikasih gambaran gue serasa di kamar dia, dan gue nggak ngeliat dia, lalu gue ngeliat sosok. Ngeliat sosok apa? Iya, jadi misalnya ini kamar nih, ini kamarnya, terus gue kayak tidur, loh kok gue jadi tiduran di kamar yang lain nih gitu. Iya. Terus ada sosok 3 tinggi selangit-langit. Terus kayak kepala binatang, tapi semuanya jubah gitu, jubah hitam gitu. Serem juga tuh. Iya, terus kayak 3 gitu kan, kamu ngapain kesini lagi gitu. Anjay, kata kesini lagi gitu ya. Masih inget deh. Iya, wah lo kenapa gue ketemu kalian gitu. Dan gue baru tahu sosoknya kayak gitu. Oh kemarin nggak lihat. Terus kayak enggak, gue mau nyari tahu doang, kenapa masih mau gangguin ya gitu. Maksudnya mereka takut terancam juga gitu. Enggak, gue cuma mau tahu doang.
nggak apa-apa dia bye-bye aja kayak gitu. Jadi dia udah dijagain sama dia. Jadi merekanya bukan nge-take over lagi tapi udah di belakang aja gitu ya. Kalau gue yang terakhir ngecek itu sebenarnya gue berani-berani aja, cuma kan bukan urusan gue lagi. Berani maksudnya untuk? Iya gue lawan yang 3 itu juga, iya mau lawan berani gitu, cuma kayak udahlah orang udah nggak sama gue kayak gitu. Iya, dan juga emang lagi nggak ada masalah lagi nih. Iya, gitu kan? Cuma lagi iseng pengen ngeliat aja gitu. Oh oke. Terus habis itu kan tadi ada ini ya, mungkin gue pertanyaannya agak loncat-loncat nggak apa ya? Nggak masalah. Ya. Tapi yang gue penasaran gitu kan katanya dia udah ruqyah berkali-kali, gitu loh. Ada yang katanya penuh atraksi kan, main bola. Fire. Oh iya itu juga. Nah itu tuh apakah ada cara yang benar, ada cara yang salah, atau kenapa yang efektif tuh kayak gimana? Kayak sebenarnya yang gue tangkep ya, takut salah juga nih, proses ruqyah kan pembacaan ayat-ayat tuh. Dari Al-Quran gitu. Kalau benar salahnya ya sebenarnya kan ada susunan cara sih gitu. Ya harusnya nggak salah. Seharusnya nggak salah. Nggak salah gitu. Selama lu mengikuti rules yang diajarkan gitu loh. Oh oke. Jadi misalnya ya udah nih bacanya A, B, C gitu kan. Iya. Cuma yang bikin dia bingung, pokoknya intinya setiap kalau gua di ruqyah kayak gitu, atau datang ke tempat-tempat yang bisa pasti nggak sesingkat itulah gitu maksudnya kayak lama gitu kan. Iya lama loh, kok sekarang gue cuma gini doang gitu. Malah itu sebenarnya jadi aneh buat dia, ini bener nggak sih gitu. Oh ya biasanya kan awal-awal datang kan disuruh minum atau makan sesuatu dulu kan. Ya udah sekarang meditasi dulu berapa lama, bisa kayak gitu-gitu. Habis itu apalah gitu, nanti dipercikin air, bisa gitu-gitu ya. Gitu. Nah ini simple gitu, dan itu malah bikin dia bingung. Yang bener yang mana gitu. Oh ya itu urusan si Mawar lah, udah amat kalau gue. Tapi yang penting intinya hasil akhirnya. Iya sebenarnya sih nyarinya kan sembuh aja. Mau gimana bebas aja lah, gimana Tuhannya aja ngasihnya, gerakinnya ke siapa orangnya gitu aja. Berarti ini ya sebenarnya kan baca ayat gitu kan sama ya hampir di banyak agama yang kalau gue nonton atau gue denger dari cerita teman gitu yang rata-rata semuanya baca doa ayat-ayat gitu yang berulang-ulang. Iya gitu. Dan ada ayat-ayat khusus gitu kan. Iya ada ayat-ayat khususnya gitu. Tapi itu ya mereka sampai bisa ngikutin kayak gitu, sebenarnya ini jin ini sebenarnya nantangin kesakitan atau gimana tuh bisa nerusin doa gitu? Itu mau bikin kita kena mental. Oh, maksudnya itu kan ayat itu adalah sesuatu yang kasarnya ya ini gue diajarin ini bisa ngusir lu loh gitu. Tapi malah lu baca gitu loh. Harusnya lu kalau normalnya gitu kan kalau gue baca ini kan lu harusnya lu kesakitan atau lu kabur. Oh, jadi kayak sama persis ya kayak di yang episode Hotel Angker kemarin. Ya, mirip-mirip gitu. Dia ngikutin kan kayak malah ketawa sih malahan, ayo doa ke Tuhan lu kayak gitu. Jadi tujuannya sama ya. Tujuannya sama gitu kan. Tapi memang ini powernya kalau gue sih ngeyakinin abang-abangan gue harusnya nggak ada kayak yang kemarin episode itu. Cuma maksudnya lebih ke arah emang jinnya kuat aja. Emang kuat aja dan dia mau mencoba turunin mental abang-abangan lu gitu kan. Iya. Gitu. Oke. Dan juga ini jin ini sama yang biasa kan ada setan-setan kayak hantu-hantu biasa yang nempel gitu ya. Ini jin ini udah beda kelas nih. Udah beda kelas jauh. Oh, berarti apakah mereka tuh dulu manusia atau emang udah jin aja? Udah dari sana juga. Dari sananya jin ya. Oh, makanya bisa katanya ada bisa bahasa Inggris, bahasa Jepang gitu kan. Kayak gitu-gitu. Oh, jadi bukan dulu tuh mereka hidupnya adalah orang bule atau orang Jepang. Bukan. Tapi mereka belajar. Oh, jadi mereka belajar tuh kayak apakah melihat kayak orang-orang di sekitar kayak gitu mereka pelajarin? Bisa gitu. Kan gitu, jin sebenarnya lebih pintar dari manusia sih ilmunya ya. Secara ilmu lebih sakti. Oh, oke. Jadi yang di badan dia ada banyak banget gitu misalnya. Itu rata-rata bukan rata-rata atau semuanya mungkin jin? Semuanya jin. Semuanya gitu. Level jin udah.
Jadi sebenarnya ya dari bosnya lah, bosnya manggil gua kayak gitu aja. Oh, jadi ada Lalu nangkring sini lah gitu. Oh, jadi ganti-gantian nih masuknya. Kayak gitu. Nah, pas mau ditangkap ganti-gantian makanya. Terus lu udah tahu belum kayak tujuan kenapa dia ditempelin ini, kenapa? Tujuan yang apanya utamanya mungkin? Yang utama itu sebenarnya senang doang sih. Cuman senang doang. Oh, nggak ada tujuan lain selain senang maksudnya? Nggak ada. Yang gue lihat nggak ada, pure senang sama orangnya. Nggak tahu dari sisi apa. Maksudnya apakah karena dia sering galau jadi seneng? Iya, kayak apakah sebenarnya tujuan dibaliknya dia ingin menguasai tubuh si Mawar untuk menguasai dunia mungkin gitu. Iya, mungkin kayak gitu. Ya maksudnya lebih targetnya lebih jauh gitu ya. Iya. Gua nggak terlalu detailin karena pas nanya ke guru itu juga apa ya, nggak dibuka full sih gitu. Karena memang tujuannya udah sembuh gitu. Oh, buat apa juga tahu kalian gitu. Mungkin sembuh aja dulu aja gitu. Oh, ya bener sih, itu wise choice aja. Dan dari sisi gue kayak yang sekarang ngelihat apa, bisa aja kan nyari tahu, cuma nggak perlu menurut gue. Nggak perlu juga ya. Nggak perlu. Nah, yang tadi kan katanya dia jinnya bisa dikontrol. Emang maksudnya dikontrol kayak gimana ya gitu? Dikontrol lebih gue langsung ibaratin aja gini. Kadang kan ada orang yang punya pegangan macan. Oh iya. Biar jadi berani kayak gitu. Nah tapi terkadang kan orang cuma dikasih, tapi yang dikasih ini dia nggak ngerti nih cara biar ngontrol si macan gitu. Oh, yang ngasih mah ngerti kan kontrolnya gitu. Tapi yang dapat karena dia dikasih, dia mungkin efeknya jadi memberontak kayak gimana gitu. Padahal sebenarnya buat cuma biar berani, dan itu dipakainya nggak harus setiap hari atau selalu ketemu orang gitu loh. Padahal masanya harus di momen-momen tertentu. Nah itu yang bisa kontrol, yang bagus di situ. Kayak gitu. Jadi sesuai kebutuhan sih arahnya. Ya kalau yang jin yang itu kan jago bahasa Inggris, misalnya lagi ujian bahasa Inggris atau lagi belajar, itu dipanggil nggak masalah. Oh, bikin laporan lancar tuh, bikin esai gitu ya. Bantuin gua dong ini gitu. Itu yang dimaksudnya dikontrol. Oh, kalau ada jin yang masuk gitu jago lah bisa jago di lah. Lanjutin aku. Jin mesum. Iya. Jagonya gimana? Kalau jin mesum misalnya biasanya kadar nafsu lu segini jadi segini. Oh, jadi jin emosi kalau lu segini jadi segini gitu. Sebenarnya kan poinnya dia ngebooster. Kalau lu dapet jin yang bagus ya bisa buat belajar. Tadinya lu malas belajar lu segini, ditinggiin lagi gitu. Niat belajarnya. Tapi kan bagus kan? Iya, bagus. Jadi lu nggak mau jin mesum? Apa? Ini gue tanya lu, Nat mau nggak? Canda ya guys. Oke. Tapi sebenarnya mungkin kita butuh jin YouTuber, ada nggak? Jadi yang konten dia? Iya, nggak apa-apa, kan kita tidur aja gitu kan. Tapi halo guys, kembali lagi gitu kan. Jadi pede banget gitu. Iya, ada itu. Iya. Ada yang juga pernah misal kalau ngomong, oh ya ada wibawanya gitu. Iya, jadi itu kan dia menaikkan wibawa seseorang. Oh, jadi itu berarti bukan jin YouTuber tapi jin wibawa aja gitu ya. Tapi enggak sih, gue lebih kayak ya udahlah kita serahkan ke diri sendiri dan Tuhan aja ya. Iya, yang bagus sih kayak gitu. Apa lu berusaha sendiri, berjuang sendiri, nyerahin ke Tuhan. Betul. Kalau dari gue sih sebenarnya pertanyaannya kurang lebih seperti itu sih, Gon. Yeah. Kalau dari lu ada apa lagi ini yang mau disampaikan mungkin ke para pencari misteri? Dari gue sih sebenarnya cukup ya. Semoga dari cerita si Mawar menginspirasi. Apa tuh? Menginspirasi untuk memiliki jin? Bukan. Menginspirasi agar tetap menjaga tubuh dan ruh. Oke. Gitu. Maksudnya biar nggak mudah hinggapi makhluk-makhluk, dikontrol makhluk-makhluk kayak gitu sih. Jadi menjaga jasmani dan rohani. Betul. Asik. Oke. Kalau gitu untuk kalian yang mungkin memiliki pengalaman yang sama tentang ruqyah, tentang apalah eksorsisme, atau tentang perjin-jinan ini ya. Apa sih kayak PBBJ kan? Apa tuh?
Persatuan Bangsa-Bangsa Jin. Tadi kan banyak dari bahasanya beda-beda tuh. PBJJ, BJJ, BJ. Ya. dah itu. Kalian boleh komen lah di bawah video kami ini ya untuk berdiskusi, bukan untuk berdebat bukan untuk berdebat yang kasar lah, tapi diskusi baik-baik aja kita ngobrol-ngobrol gitu kan, masih ada cerita. Oke, kalau dari gitu, gua Gian pamit undur diri. Ya, gua Chris pamit undur diri. Terima kasih. Di mana ada misteri, di situ ada diary. See you guys.